is of your personal year numbers and personal year number. Baru lagi nih, guru aku upload soalnya. Jam Gadas very also. Ini juga jam kasih contohnya adalah ulang tahunku. Jadi personal number itu adalah cyclical dari siklus dari kita punya siklus tahun ya. Ini di reset lagi setiap 10 tahun. Beberapa numerologis percaya ini di reset setiap 9 tahun sekali. Tapi aku mengacu pada video jam ya. Dia juga menghitung tahun 11 atau si master number 11. Cara untuk tahu personal year atau fokus numerologi energi tahun itu buat kamu adalah mirip-mirip seperti life path number ya untuk mengetahuinya, cuman bedanya tahunnya bukan tahun kelahiran tapi tahun itu terjadi ya. Jadi untuk ngitung personal year kamu pribadi mirip-mirip seperti life path number ya, bedanya kita akan ganti tahun lahir kamu dengan tahun saat ini. Oke, masukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun ini, tahun yang kamu tanyakan. Januari 2022. Ini akan menjadi 11. Ini master numbers dari 1, 9 dan master number personal year itu adalah 11. Karena siklusnya itu ada sebenarnya 9 ya, tapi master number 11 ini untuk beberapa numerologis mereka masukkan juga. Jadi setelah kamu dapat personal year number kamu itu, sekarang kamu akan temukan artinya dengan penjelasan aku ya. Kalau kamu mau dapat lebih jelas, kamu tinggal nonton videonya Jam dan beri chat, aku taruh link video atau channel mereka di komen yang aku pin atau di box deskripsi untuk nambah wawasan. Aku pribadi akan menambah dari intuisi juga seperti taking the memory lane. Jadi walking down the memory lane ya, jadi jalan bareng untuk lihat sekuat itu energi yang terjadi di tahun tersebut ya, tergantung dari apa yang terjadi sama kamu, tapi ini adalah energi utamanya ya, bukan semua tahun ini hanya akan berkaitan dengan itu. Sekarang kita masuk ke pembedahannya. Kamu lihat di timestamps di box deskripsi itu ada timestamps, kamu tinggal pencet di angka biru tempat personal year kamu berada ya. Kita ketemu di timestamps kamu. Halo, personal year number 1. Hai guys, so ini adalah tentang permulaan. Personal year number 1 itu adalah sebuah awal, sebuah mula dari babak baru dalam hidup kamu.
Pada personal year 1 ada sebuah kegugupan dalam hati. Kadangkala kamu ngerasa kamu bisa nggak ya mengatasi tantangan ini, atau berada di tempat ini bersama orang ini, apapun yang terjadi di permulaan itu ada sebuah kekhawatiran dan mungkin rasa khawatir sanggup atau tidak untuk menjalaninya. Itu tantangan kamu di sana. Karena memulai sesuatu itu biasanya kan kita butuh bersiap-siap, kita butuh beradaptasi sampai kita betah di sana. Itulah yang terjadi di personal year number 1. Ini juga sebuah awal mula baru yang biasanya datang dari beberapa tahun yang cukup menantang dalam hidup kita. Ini seperti dimulai dari nol ya. Dimulai lagi ya. Dan itu buat kamu harus beradaptasi dengan kondisi baru atau apapun yang terjadi dalam hidup kamu saat itu. Challenge-nya biasanya ada di kepercayaan diri, di keyakinan, di keinginan untuk berusaha bertahan di situ. Dan mungkin juga kamu lagi menghitung ini tempat yang benar, orang yang benar, atau situasi yang tepat tidak buat aku. Personal year number 1 ini biasanya akan bawa berbagai nuansa perasaan, dari positivitas sampai ke negativitas ya, pesimisme, optimisme gabung jadi satu. Jadi menantang atau tidak lumayan, karena kita memulai sesuatu yang baru, yang mungkin kita belum akrab, familiar dengan situasi tersebut. But in the end, semua numerologi itu punya light and dark side-nya ya. Light-nya adalah ini sesuatu yang baik buat kamu, sesuatu yang mendekat ke arah keinginan jiwa kamu. Dan di dark side-nya, di situ ada ketakutan, kekhawatiran, kurangnya rasa percaya diri untuk bisa mengatasi situasi tersebut gitu. Itu personal year number 1, itu permulaan. Seperti waktu dulu aku bahagia waktu masuk NH ya, waktu masuk kampus, dan di situ ada permulaan baru. Di 2003 itu kayak semester 2 kan, 2003 semester 2 aku mulai lumayan beradaptasi, tapi masih menyesuaikan sampai tahun pertama lah. Masuk sih 2002, tapi 2003 itu aku mulai merasa lebih betah, tapi juga ada tantangan dari segi kesibukan tugas-tugasnya di sana. 10 tahun kemudian personal year aku itu ada di 2012. 2012 ini adalah masa-masa aku memulai sesuatu tanpa almarhum. Ulang tahun pertamaku tanpa almarhum suami ya. Dan itu aku lagi di Bali, ketar-ketir memikirkan, karena meninggalnya Desember, aku letak Januarinya kan. Jadi aku agak lost ya, apa yang harus aku lakukan, bisa nggak aku tanpa dia, segala itu tantangan aku. Happy side-nya adalah berbagai kesempatan terbuka di depan sana, sebuah awal baru mulai bisa kita masuki. 2012 itu juga adalah tahun aku untuk mulai kerja lagi akhirnya kan. Setelah dia tidak ada, aku mulai kerja lagi. Dan di tahun yang sama juga aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa lagi nih kerja di perhotelan. Di situ ada panggilan untuk buat bisnis. Akhirnya aku buat resto dan aku ngerasa happy sih. Mulai ada perasaan bahagia lagi. Ya, tergantung dari apa yang terjadi sama kamu. Tapi ini adalah energi utamanya ya. Bukan semua tahun ini hanya akan berkaitan dengan itu. Oke, itu adalah personal year number 1. Halo, personal year number 2. Apa yang terjadi sama kamu nih? Tema utama, energi utama di tahun tersebut. Ada harmoni, ada keseimbangan, berusaha menstabilkan sesuatu. Jadi setiap numerologi sama seperti zodiak dan tarot itu punya light and dark side-nya ya. Semua punya positif dan minusnya gitu. Jadi di sini aku ambil positifnya adalah kamu akan mulai mendapatkan harmonisasi setelah kamu mengatasi awal baru di personal year 1. Tuh, kamu akan mulai bisa untuk lebih menikmati, kamu akan bisa mengatasi tantangannya, dan mulai bisa lebih bahagia dalam hari-hari kamu. Ada sebuah keseimbangan yang tercapai di dalam personal year 2. Personal year 2 juga ada mengatakan tentang spouse ya, pasangan, relationship dengan pasanganmu, dengan mungkin ada pacar baru, ada hubungan baru, atau ini memperbaiki hubungan dengan orang tua, pasanganmu, orang tua, teman, guru, semua bisa.
Jadi ini adalah keseimbangan. Sepertinya di tahun pertama mungkin tadi personal year 1 itu lagi menyeimbangkan, tapi di sini kamu sudah mulai dapat lah ya temponya, dan hati kamu pun mulai bisa terbuka karena sudah lebih merasa aman dari sebelumnya. Jadi ada kemungkinan ini adalah tahun yang baik untuk mencari cinta atau fokus pada hubungan luar juga, bukan cuman cara kamu bertahan dalam situasi atau bagaimana cara kamu untuk bisa beradaptasi di tempat baru atau situasi baru tersebut. Di dark side-nya, shadow sides dari si personal year 2 ini ada mood fluktuatif yang naik turun. Dia seperti ya itu ya, mungkin lagi mencari stabilitas, belum stabil amat, kadang situasi oke, kadang tidak. Apapun yang terjadi di tahun itu ya kita tidak bisa sama ratakan akan tentang harmoni, tentang keluarga, tentang cinta, enggak. Ini cuma energi dasarnya aja ya, yang bisa bermacam-macam terjadi di tahun itu. Jadi aku ngerasa di tahun ini tuh moodnya ada yang akan lebih stabil, ada yang masih fluktuatif. Itu tergantung perkembangan kamu di sana ya. Itu tantangannya menstabilkan diri, karena yang kita ingin capai di tahun ini adalah keseimbangan. Di tahun 2004 aku ingat itu lagi sibuk banget. Aku happy banget dengan kondisinya, di Hima waktu itu senat segala, dan banyak kegiatan di kampus ya, belum itu banyak banget. Itu udah lebih sibuk dari kerja kayaknya dari di kampus itu. Dan di situ aku merasa bahagia sekaligus juga ada capeknya, karena lagi seneng-seneng ya bergaul, banyak teman baru, cuman tugas juga numpuk gitu, dengan berbagai kegiatan di kampus, dari kakak kelas, dari sini menjadi ini menjadi itu. Jadi itu keseimbangan di situ. Dan maju lagi ke siklus berikutnya di tahun aku 2013, itu aku lagi asik-asiknya berada di mengelola restoran aku ya, mengelola itu banyak masuk TV segala bla 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 di tahun itu. Jadi ada happiness-nya di sana. Tapi challenge-nya juga adalah ternyata itu adalah tahun dimana aku memutuskan untuk sepertinya merubah restoranku jadi catering biasa saja gitu. Itu ya harmonisasi terjadi ya, keseimbangan. Kadang perubahan juga tidak bisa diduga. Tapi inilah energi dasar di personal year 2, yaitu tentang merubah. Ada perubahan sesuatu, beradaptasi dalam perubahan, dan juga mencari keseimbangan dalam situasi kehidupan. Indah atau tidak ya, tergantung dari apa yang harus kamu alami di tahun tersebut. Personal year nomor 3. Ini adalah tema utamanya ya, tapi ini bukan semuanya. Ini seperti elemen dasar, energi dasar yang akan bisa kamu perhatikan. Ini bisa resonate atau tidak, tapi buat aku pribadi ini resonate banget sih melihat dari perjalanan hidup aku. So, personally 3 dalam numerologi itu adalah sebuah kreativitas, aktivitas, mulai berkarya, menciptakan, berekspresi, berkomunikasi. Ini adalah tahun dimana 2 tahun dari personal year 1 dan 2 itu nyambung ke 3, itu akan membuat kamu lebih terdorong untuk bisa merasakan bagaimana tuh perasaan di dalam mengatasi 2 tahun terakhir. Dan di tahun ketiga tersebut, personal year number 3, kamu mulai akan diminta untuk mengekspresikan diri ya, bisa lewat karya, bisa lewat komunikasi. Ini juga akan menjadi fondasi yang bagus untuk buat kamu bisa kayak mempelajari cara komunikasi terbaik kamu. Gimana cara mengekspresikan diri kamu secara mungkin pribadi dengan pasangan, atau secara dengan diri kamu sendiri atau keluar. Apapun ini terjadi, yang bagi saya ini adalah ekspresi diri. Saya ingat itu 2005 ya, itu adalah tahun saya banyak tugas seperti biasa ya, kampus saya itu banyak tugas di jurusan saya. Itu ekspresi personalized, dan juga setiap ada project saya gunakan atau ekspresikan diri saya dengan cara yang berbeda. Jadi beradaptasi, berkreasi. Itu juga banyak acara, event-event gede ya, itu juga buat ekspresi diri itu keluar. Positifnya adalah kita bisa memaksimalkan potensi diri kita, mengungkapkan, expressing something, atau komunikasikan sesuatu, mengungkapkan sesuatu di situ. Dan kalau tantangannya itu biasanya adalah saat kamu tidak bisa mengeluarkan itu,
karena mungkin tahun personal year 1 dan 2 bisa jadi merupakan tahun-tahun yang berat ya, tapi di personal year 3 kamu diminta untuk mengungkapkan apa sih yang berat itu. Nah, ada yang bisa, ada yang enggak kan. Nah, itu tergantung dari perkembangan masing-masing lagi. Tahun ini juga kemungkinan kamu mulai bersosialisasi, bisa dengan orang luar, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Ada beberapa yang bersosialisasinya mungkin bisa sama spirit timnya gitu, tergantung dari apa yang terjadi sama kamu tahun itu ya. Fokusnya di sana, communication, karena ini lebih kuat di Mercury energy kalau kata Bridget. Ya, I agree ya, karena ini juga banyak sekali aku cross waktu di kampus itu, kayak banyak kegiatan sana sini, ini tahun tersibuk kayaknya. Ini juga kalau nggak salah tahun aku kerja job training di Balikpapan, ini 6 bulan. Tadinya Singapura, Balikpapan gitu. Jadi ya sibuk banget tahun ini, tapi dengan ketemu banyak orang, banyak terekspresikan kan. Nah, maju ke beberapa tahun kemudian, aku ini masuk tahun 2014, personal year 3 ini, itu adalah tahun aku memulai catering. Ya, restorannya ditutup, di catering aja fokusnya. Kemudian itu juga terjadi masalah di sana. Nggak lama aku dapat kerjaan baru istilahnya ya. Nah, aku enjoy banget kerjaannya. Ini butuh skill komunikasi, butuh skill leadership, butuh skill kayak apa namanya, orator gitu, yang ngomong di depan gitu ya, itu dibutuhkan tuh. Dan aku lagi menikmati banget situasi itu, menikmati, dan hasilnya juga dolar ya. Jadi aku senang banget. But in the end, link-link yang banyak, kerjaan yang sibuk itu, kemana-mana, itu ternyata harus ditutup dengan aku mulai masuk rumah sakit. Disitulah aku mulai tahu aku ternyata punya penyakit lupus. Dan kalau bisa aku komentar sama teman-teman, makanya jangan denial, jangan sangkal perasaan kamu selama personal year 1 dan 2. Coba kamu hitung sendiri apa yang terjadi di sana ya. Karena apa? Nah, itu saat kamu tidak kuat dan tidak mengekspresikan, badannya bisa jadi lemah seperti aku, nanti ambruk sendiri. Itu harus tetap diungkapin, capek-capeknya atau apapun keluar ya, pada diri sendiri akui, dan juga keluar, ekspresikan. Karena aku ingat tahun 2014 di personal year 3 aku itu aku mulai tahu aku itu mengidap lupus. So itu adalah personal year 3. Personal year number 4. Hai, personal year number 4. Tema utamanya ini lebih kepada membuat struktur kembali. Setelah awal baru di personal year 1, 2, dan ekspresi di personal year 3, personal year 4 itu buat fondasi. Kamu di tahun ini fokusnya adalah untuk membangun sebuah fondasi sehat untuk kehidupan kamu. Ini adalah tahun dimana kamu bisa mulai dapat kegiatan baru secara hari-hari, rutinitas baru, kebiasaan-kebiasaan sehat baru. Dan kalau kamu kejebak sama kebiasaan buruk, biasanya itu bertahan lama saat kamu buat struktur ya. Jadi perhatikan apa yang kamu bangun dan difondasikan di tahun ini, karena ini agak lama dia kebawa, bisa dalam siklus 10 tahun ke depan ya. So be careful about that. Ini kalau kata Bridget, ini kita mulai masuk ke dalam rutinitas hari-hari yang buat kita menikmati hari itu. Kita tidak terlalu berpikir besar, tapi lebih banyak kita berpikir soal bagaimana menikmati hari tersebut. Jadi gimana caranya untuk buat struktur bagus yang akan berimbas ke puluhan tahun ke depan ya. Itu bagus sebenarnya di personal year 4 itu. Kalau kamu ada di sini, coba building habit yang baik. Misalnya targetnya bangun pagi atau gimana itu mulai di build, karena lumayan keikatnya sampai ke lama. Nanti kamu bisa benar-benar jadi orang yang punya good habit seperti itu. Itu pun dengan bad habitnya. Saat kita membangun fondasi keluar dan ke dalam diri ini ya, disinilah akan ada sebuah fase emotional healing dari emotional wounds atau luka-luka masa lalu yang sudah dialami selama tahun-tahun sebelumnya. Di sini juga kesempatan kamu untuk mengungkapkan lagi. Kalau misalnya di tahun personal year 3 tidak bisa terungkapkan, nah ini yang harus bisa diungkapkan di personal year number 4 ini, supaya kamu bisa melepas dan
melakukan emotional healing yang sehat di sini. Apalagi ini kan lagi setting goal hari-hari ya, lagi buat rutinitas baik lagi. So it's really good kalau kamu juga sehat secara emosional dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dan Bridget bilang ini adalah sesuatu yang mengatakan tentang bicara kepada ibu, kepada orang tua. Biasanya aku agak kaget sih gitu ya, benar juga ya. Jadi kalau aku pribadi ini menjalani tahun ini, walking down a little bit about my memory lane ya, ini 2006 itu aku lulus kuliah, which is a very good score ya, dengan good grade di situ. Terus aku dapat kerja langsung dan pindah ke Jakarta. Itu aku punya fondasi, aku mulai building foundation, dan itu kerjanya impian aku juga sih, sering keluar negeri, banyak komunikasi dan segalanya. Jadi dari personal year 3 itu aku bawa ke sini skillnya, communication skills, Englishnya lagi cus dan kepake kesana sini. Dan waktu itu lagi belajar Jepang juga tuh. Itu aku ngerasa di tahun itu fondasinya udah bagus, karena tahun lalunya dari personal year 3-nya aku sudah kayak settling, sudah aku maksimalkan lah di personal year 3-nya pada waktu 2006. Nah, pada waktu kita masuk ke siklus hidup aku yang personal year 4 lain adalah itu tahun 2015. Di 2015 itu aku memang truly buat new habit ya, new routine setiap hari waktu aku sakit kan. Nah di situ aku dapat kesempatan lebih dekat dengan keluarga, tentunya bicara sama ibu aku, dan yang ajaibnya aku memang ada koneksi dengan seorang Dewi a mother gitu yang datang, karena itu juga tahun dimana aku mengalami aku mati suri selama beberapa jam, dan disitulah aku melihat sosok seorang ibu ya, seorang Dewi yang aku panggilnya mama saat itu, karena aku kayak lagi butuh sosok yang sangat menaungi aku. Dan disitulah aku kaget waktu Bridget bilang itu memang tentang talk to a mother ya, mother earth maybe or mother universe. Dari mama biasa, mama kandung, ke mama universe. That's amazing. Actually aku tadi kaget pas aku buat kesimpulan dari video-video Bridget. So itu yang terjadi di aku. Indahnya adalah ada keajaiban tahun itu, ada keajaiban ya, kayak lupus itu, keajaiban lupus langsung di tahun itu. Terus juga aku pernah dapat really good grade di kampus, langsung kerja dan lain sebagainya. Jadi sepertinya kalau di tahun 2006 fondasi aku lebih ke karir, keuangan. Kalau di 2015 fondasi aku di set up Tuhan dalam fondasi spiritual, karena di situ kan 2015 itu saat dokter angkat tangan untuk ngobatin, itu adalah tempat dimana aku sadar aku cuma bisa mengandalkan Tuhan. Tuh, fondasinya sangat beda ya dalam siklus 10 tahun itu. 2006 itu seperti orang yang sedang mulai masuk duniawi, dan 2015 9 tahun kemudian itu adalah aku orang yang sedang kembali pada Tuhan, literally dan dalam hati ya gitu. Jadi fondasi kuat ada di tahun itu, plus minus tentu selalu ada challenge. Itu adalah tema utama di personal year 4. Tapi apapun bisa terjadi di sini ya, tidak harus ini hanya tentang yang 4, tentang fondasi enggak. Banyak hal bisa terjadi tergantung dari kehidupan kamu saat itu. Sampai mati baterainya, seharian aku tapping. Okay, now personal year number 5. Hai guys, so apa yang terjadi sama tema utama kamu di tahun itu? Karena ada beberapa hal yang akan terjadi lagi, ini bukan yang satu-satunya, dan pasti akan terjadi tergantung resonate atau tidaknya kamu ya. Kalau aku pribadi resonates, dan ini akan menjadi energi dasarnya sebenarnya, karena banyak hal yang akan terjadi, bukan cuma fokus itu aja. Di tahun kelima ini ada perubahan dalam dan perubahan luar. Jadi ada changes yang terjadi dalam hidup kamu, dari dalam diri dan dari luar diri. Kalau kata Bridget, ini adalah tengah-tengah, numerologi tengah-tengah sebelum masuk ke chapter barunya ya gitu, ke chapter selanjutnya. Jadi ini salah satu proses integral, ke dalam, keluar, perubahannya baik atau tidak.
Ini juga adalah tahun dimana kamu akan menjadi sangat kreatif, masuk dan mengenal inner child kamu lagi, mencoba untuk explore dunia, menjelajahi hal baru, apapun itu, bisa literally atau cuman di bidang-bidang baru ya. Jadi banyak sekali keasikan di tahun ini tahunnya para artis atau seniman, dimana mereka biasanya akan dapat sebanyak inspirasi. Dan itu juga nggak kebetulan ya, buat aku pribadi di 2016 aku launching buku pertama ya, aku tulis di tahun itu, launching juga di tahun itu. So yes, that's a very creative year. Dan tahun itu juga aku lagi sering jalan-jalan keluar kota, semua kesini kesitu sama teman-teman, dan itu yang buat jadi penuh dengan petualangan, memenuhi penasaran anak kecil lagi kan, menjelajahi tempat baru, punya teman-teman baru, dan semuanya. Kreativitas sedang tinggi, tapi juga di sini manusia mulai beralih ke tujuannya yang lebih tinggi, atau moving to a higher purpose of life atau your soul. Lalu mengambil contoh dari hidup aku di 2007, personal year aku yang ke-5, personal year number 5 maksudnya. Itu adalah tahun aku kreatif di kantor. Aku buat fondasi kayak tender, aku buat ini, buat itu untuk kantor itu ya. Itu juga aku sering kesana sini, kerja sama tim arsitek, desain segala juga. Itu adalah tahun aku ketemu dengan cintaku dengan beli kem, aku ketemu di tahun itu, jadian juga di tahun itu ya. Jadi memang ini kayak energi Leo kenceng di tahun personal year number 5, the romance, creativity, inner child, hubungan dengan anak, dan lain sebagainya. So many things, dan seru sih tahun ini. Lalu maju ke tahap berikutnya, siklus aku berikutnya itu masuk personal year number 5 itu di tahun 2016 ya. Itu aku launching buku, lagi traveling, lagi ini, lagi itu, dan menikmati hidup banget sih. So that's a very awesome years actually. Congrats untuk yang ngerasain ini. Challenge-nya ada paling jaga kesehatan, jangan terlalu kekanakan, jangan terlalu semua pengen jelajahilah hal-hal yang baik. Kalau kamu udah tahu nggak baik, jangan dijelajahi nanti, karena bakal penasaran terus ke depannya ya. Ini bangun fondasi yang bagus di tahun ini. Lah, personal years number 6 nih, yang nomor 6 ini tentang apa sih? Ini sebenarnya bukan akan mempengaruhi gitu ya, semua tahun ini adalah tentang ini, enggak. Ini cuman kayak energi utama, fondasi dasar, energi dasar dari tahun ini. Ini bisa resonates untuk kamu, bisa juga tidak, tapi personally untuk perjalanan hidup aku resonates banget. Oke, kita masuk ke personal years number 6. Personal year number 6 itu banyak bicara tentang perkembangan diri sendiri ya, menikmati hari-hari, menikmati hidup kamu, menikmati diri kamu saat itu udah sejauh mana. Apakah kamu puas dengan pertumbuhan kamu? Kalau belum, kamu bakal bertumbuh lagi. Nah itu kadang-kala challenge-nya adalah saat kamu ngerasa banyak hal yang belum kamu capai, saat kamu ngerasa kamu masih bisa lebih luas, tapi kenapa kamu mentok di situ. Itu ada rasa menyalahkan diri, ada rasa kurang berkembang, aku pengen lebih tapi nggak tahu gimana caranya. Itu tantangannya. Ini juga bisa jadi tahun memperbaiki sesuatu dengan orang tua kamu, dengan diri kamu, dengan orang-orang yang kamu sayangi. Ini bisa jadi tahun dimana kamu akan lebih punya hubungan dekat atau intim dengan beberapa orang yang kamu kasihi ya, bisa dengan pasangan, dengan orang tua, lebih akrab lagi. Nah ini tergantung dari gimana perkembangan kamu tahun itu. Aku harapkan sih lebih baik ya, justru ya, setelah mungkin bertahun-tahun siklus tersia-siakan atau tidak sadar bahwa kita semakin menjauh dari orang tua, kemungkinan besar di tahun ini kamu akan diingatkan lagi untuk bisa kembali pada mereka. Di sini juga adalah tahun dimana proyek-proyek kreatif kamu akan mulai keluar, mulai di launching atau dikenal ya. Itu yang buat kamu juga akan setelah kesibukan itu kamu punya waktu untuk mencintai diri sendiri, fokus di self love. Karena mungkin untuk beberapa orang hidupnya dia harus bertahan bertahun-tahun, di tahun ini dia bisa kembali ke dirinya
ya apalagi kalau misalnya di personal year number 5-nya petualangannya kemana-mana, harus ke sini ke situ, terjadi banyak perubahan hidup dan lain sebagainya. Di tahun ini di personal year 6 adalah waktunya kamu untuk bisa istirahat dan kembali pada diri kamu sendiri ya. Yang terjadi sama aku itu di tahun 2008 aku pindah kerja dari si PCO tersebut ke hotel. Di situ aku menemukannya duta oke. Teman-teman oke gitu, pengalaman lebih banyak, fasilitas kantor lebih oke. Tuh jadi ada upgrade, dan syukurnya aku dikasih juga di tahun 2008 tersebut ya, ada kesempatan terbuka untuk itu. Situ aku mulai belajar baru lagi. Lalu masuk ke siklus hidup aku selanjutnya itu ada masuk di 2017 ya, personal year number 6, itu tentang relationship sih ya. Aku ada pasangan saat itu juga tentang mulai awakening. Self love-nya agak kurang aku, karena memang itu tahun yang cukup berat dijalani secara mental health ya. Pusing dengan banyak melihat dunia tersebut mulai terbuka di tahun itu. Tapi kebahagiaannya tahun itu banyak explore juga sih, masih banyak explore, fokus di buku gitu ya, penjualan buku, dan mulai berpikir untuk kayaknya mau seriusin YouTube. Itu 2017. Akhirnya aku buat lagu juga. Aku maksudnya recording lagu yang udah aku ciptain dari 2015 ya. Itu di situ di tahun 2017 ada creative projects yang jalan. Itulah tahun personal year number 6. Personal year number 7, atau ini adalah tahun dimana kamu akan banyak self reflections. Ini banyak masuk ke dalam diri, bercermin terhadap diri sendiri, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu inginkan lagi. Banyak hal dimana kamu mulai bercerminnya kencang di tahun personal year number 7. Ini adalah orang-orang yang mau mengembangkan dirinya. Ini biasanya akan menggunakan tahun ini, tiba-tiba terpanggil aja tahun ini lebih banyak introspeksi, lebih banyak melihat ke belakang, apa yang bisa aku lakukan ya, what can I do ya, bla 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 bla. Personal year number 7 itu memang mengundang itu, like kita tuh mirror, lagi ngaca gitu, gimana ya, apakah aku sudah melakukan hal yang benar, bla 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 bla. Itu banyak pertanyaan yang akan kamu jawab oleh hati kamu sendiri. Banyak orang di tahun ini akan berusaha untuk kembali ke aktivitasnya, rutinitasnya lagi, berusaha untuk menyesuaikan diri lagi, bahkan beberapa menciptakan habit baru, pertemanan baru, lingkaran baru. Beberapa putus asa karena mungkin udah melihat ke belakang, ternyata banyak yang belum dia capai. Di situ banyak kan, di sini challenge-nya adalah nyalahin diri, mulai kayak bayang-bayang masa lalu datang, diungkit-ungkit segala. Ini kurang sehat sih kalau kamu stuck di situ. Tapi memang ini tahun yang baik untuk ngelihat apa yang bisa kamu lakukan ke depannya, bukan untuk menyalahkan diri sih sebenarnya. But it really depends on your growth kan saat itu. Karena beberapa orang di tahun ini kebanyakan akhirnya katanya akan lebih banyak self blaming. Nah, itu self love-nya hilang tuh yang di personal year number 6. Jadi di sini challenge-nya ada ya, karena setiap numerologi itu ada light and dark side-nya, seperti tarot juga. Ada light-nya, ada shadow sides-nya. Ini juga tahun yang sangat spiritual, number 7. Number 7 tuh ada mister ya. Jadi ini adalah tahun yang sangat spiritual, di mana kita akan mulai menanyakan tujuan tinggi jiwa kita, tujuan diri kita, tujuan kedepannya, tujuan hidupnya yang lebih besar, dan ingin melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi kadangkala, higher purpose lah ya. Ini kayak pengen executing, kayak udah lebih mantap dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan itu membuat kamu jadi mungkin bereaksi resah secara jiwa ya, ayo lakukan gitu. Badannya belum siap, jiwanya udah ayo gitu. Kalau aku pribadi ini mengalami di 2018 sangat valid yang Bridget jelaskan itu. Aku mulai masuk YouTube kan di tahun itu tuh juga diiringi dengan beratnya aku kehilangan Bu In, juga ayah mertua aku. Jadi aku lagi down. Belum itu ada kejadian tidak mengenakan ya gitu sebelum itu. Terus aku harus masuk YouTube
Tapi kalau aku bisa sarankan sama kamu, gunakan tahun ini lebih banyak tidak terlalu keluar, kecuali sama orang yang kamu kasihi aja. Karena harusnya itu, ya aku makanya sangat frustrasi karena ternyata energi tahun itu memang energi untuk self reflections secara personal, bukan untuk tampil publicly. But that's my life ya. Itulah kenapa mungkin tarik-tarikannya luar biasa, karena di satu sisi semesta tahu itu adalah personal year aku untuk reflecting gitu ya, santai, mau buat YouTube santai, mau buat YouTube motivasi, tiba-tiba cok dirubah semuanya, and that's a little bit frustrating for me ya. Itu one of the rough years untuk awakening aku, dan itu pun saat aku mulai melihat dunia gelap bukan cuma cahaya tapi yang gelap juga. Bridget menyarankan untuk mulai mendengarkan kata hati, untuk melihat kemana arahnya nih, karena kata hati sudah mulai kuat mengexpand atau ingin menjelajahi tujuan jiwa kamu. Jadi mulai akan ada panggilan-panggilan di tahun tersebut. Resonate nggak buat kamu? Buat aku ya. Dan di situ juga buat kamu jadi ngerasa galau. Ada beberapa yang galau, terutama jika itu sangat berbeda dengan apa profesinya sebelumnya ya. Banyak hal sih di sini. Ini adalah tahun yang baik juga untuk memetik hikmah dari kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Ini waktu yang baik untuk berkembang secara jiwa ya, memaafkan dan lain sebagainya. Di siklus aku yang sebelumnya kayaknya normal life aja sih, kerja aja, tidak ada yang signifikan banget sih, justru lebih akrab aja sama teman-teman kantor kayak keluarga jatuhnya. Nah, untuk beberapa orang di tahun-tahun 7 ini ya, personal year number 7 ini banyak kan yang lebih religius, lebih banyak ingin mendalami spiritual, jiwa, soul searching. Ini banyak di tahun ini. Challenge-nya adalah banyak kan kayaknya sih dari dalam ya, dari dalam. Dan untuk orang-orang yang sudah siap, ternyata udah tahu misi jiwanya apa, challenge-nya adalah memulai. Dan mungkin juga banyak hal lain yang nanti jadi challenge, karena ini tahun yang cukup signifikan loh. Ini tahun yang cukup signifikan. Kadangkala saat kita seharusnya masuk goa, kita disuruh keluar goa gitu. Nah, itu bisa jadi challenge besar untuk orang-orang yang mungkin tipe jiwanya kayak saya ya, lebih suka menyendiri, reflecting, dan menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai aja. So that's personal year number 7. Good luck with your year ya. Lah, personal year number 8, one of my favorite nih. Personal year number 8. Ya udah jelas lah ya. Kekuatan manifestasi ini adalah energi dasar kamu di personal year number 8. Ini waktunya kamu bersinar secara finansial. Ini waktunya kamu bisa berkembang, memulai sesuatu baru secara keuangan, bisnis, dan lain sebagainya. Ini sih banyak ini untuk beberapa orang juga akan ada kekuatan lebih untuk melakukan apa yang dia inginkan ya. Potensi-potensi dirinya keluar, potensi terbaiknya yang dia tidak sadar selalu dia punya selama ini mulai dia sadari, dan akhirnya kamu pun bisa memilih impian, ada kepercayaan diri gitu, menjalani dirimu, membuat dirimu berjalan ke impianmu itu dengan kepercayaan diri yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa bahkan nge-building mimpi baru. Ini juga adalah tahun dimana kamu, beberapa orang akan mendapatkan achievement, prestasi di kampus, sekolah, dimana gitu, di kerjaan. Kamu juga akan mendapatkan ketenaran, beberapa populer di tahun-tahun seperti ini. Lalu juga money, uang datang lebih mudah di tahun ini, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kesempatan baru akan mengembangkan diri, potensi terbaik itu mulai terasah ya, mulai keluar. Ini juga bisa jadi tahun yang melelahkan sih, sangat melelahkan buat kamu secara fisik, terutama untuk para workaholic ya, karena energinya kedorong untuk kerja lebih keras. Kerja lebih keras itu kesalahan besar saya. Ini siklusnya ada di 2019, 2010 ya, dapat blessing sebesar ya. Karena tahun ini juga personal year number 8 ini adalah karma. Kata Bridget, ini karma dan recognition atau orang mengenal kamu. Nah, 2010 siklus hidup aku nikah. Ya. Dikenal. Menikah gitu ya.
happy, itu sebuah anugerah dan ada karma juga kan. Terus kalau di siklus tahun berikutnya itu 2019 aku mulai makin tinggi YouTube-nya, makin banyak subscribernya, view-nya, juga penghasilan aku nambah dari berbagai sumber gitu ya. Itu ada ini sih, ada kekuatan manifestasi aku sangat tinggi di tahun tersebut. Ya sih, memang aku akui tinggi, tapi itu juga bersamaan dengan tantangan mencintai diri sendiri. Karena workaholic kan kita kerja ya, menata sesuatu, apalagi ini impian besar gitu. Kita mau menata sesuatu itu biasanya ada adiksi, pengen terus, sampai akhirnya lupa diri, lupa sama kesehatan, lupa mencintai diri, lupa ngerem gitu. Itu yang buat kadang-kala banyak orang di tahun ini jatuh sakit. Untuk saya pribadi, waktu saya kehilangan self love saya, itu manifestasi saya malah ke arah kejadian supernatural yang salah satu paling mengerikan dan mengancam nyawa saat itu. Jadi be careful, saya minta kalian untuk lebih banyak mencintai diri kalian juga, selain mengejar impian kalian ya, karena di situ keseimbangan masih dibutuhkan ya. Gimana pun 8 juga kan sama ya, balance, kalian tetap harus seimbang dalam mencapai cita-cita. Oke, itu adalah personal year nomor 8. Halo guys, personal year number 9, how are you? So, ini tentang apa? Jadi ini energinya adalah energi fondasi atau energi dasar dari tahun kamu. Ini tidak bicara semua tahun itu akan seperti itu ya, nggak kayak gitu. Ini cuman energi utama, bisa resonate bisa tidak, tapi buat aku pribadi resonate, makanya aku buat video ini. So, ini siapa tahu membantu teman-teman yang membutuhkan info ini. So, personal year number 9, apa itu? Personal year number 9 itu adalah tentang akhir yang cukup penting dalam kehidupan kita. Tema utamanya yang tersebar itu sebenarnya adalah penutupan, memaafkan, menyimpulkan, mendapatkan solusi. Beberapa harus mengalami kejadian-kejadian yang ekstrim mungkin kalau kamu lihat di masa lalu ya, bisa keluarga, bisa apa, atau bahkan situasi dunia bisa kok berantakan gitu. Nah, itu adalah ending dari epicycle kalau kata Bridget. Dan di situ kita diminta untuk banyak mengendalikan ego di tahun tersebut. Jadi ego kita biasanya meningkat tuh, karena ada siklus yang mau dilepas, ego kita nggak terima. Jadi biasanya kita perang ego, di situ perang sampai akhirnya kita pasrah. Nah, challenge-nya adalah saat perang ego itu terjadi sih, itu melelahkan banget sih. Ikhlas tidak, dan lain sebagainya, itu sangat melelahkan. Belum lagi untuk beberapa orang yang lagi refleksi, ternyata tahunnya itu tidak sesuai, si siklus 10 tahunnya tidak sesuai, 9 tahun itu tidak sesuai apa yang diinginkan. Makinlah dia stres ya, egonya makin naik, makin marah sama keadaan, sama Tuhan segala. Ini biasanya tahun 9 ini lumayan keangkat masalah-masalah tersebut. Jadi ada pengendalian ego, tantangannya di sebelah situ. Dan sanggupkah kamu menutup siklus lama, mengikhlaskannya, dan maju ke chapter berikutnya? Itu challenge-nya di personal year number 9. Di light side-nya dari personal year number 9, angka 9 itu punya light sama shadow aspect kan. Jadi untuk light aspect-nya adalah dia akan membawa kita ke siklus baru. Ini karma beres, istilahnya gitu, karma selesai. Terus kita masuk ke siklus baru yang lebih bersih lagi. Di sini pelajaran, petikan pelajaran, petikan hikmah, petikan pokoknya kebijaksanaan tuh muncul di sini. Beberapa bisa mengambilnya, beberapa masih ada PR gitu ke depannya. Aku harap sih kamu banyak menyimpulkan lah. Kalau kata Bridget, ini waktunya journaling. Oh, aku mengalami ini gitu. Jadi kamu bisa menyimpulkan itu yang sudah kamu alami, karena itu kayak akan ada emosi yang keluar untuk nyimpulin siklus 9 tahun yang lalu juga sampai ke personal year number 9 kamu. Jadi ini perlu ending, bisa ending tentang apapun, dan ini akan membuka pintu yang baru ke apa yang lebih bersih dan lebih kamu dambakan. Tuh, kalau untuk saya pribadi personal year number 9 ini sudah jelas epic sekali. 2011 meninggal anak
ya, my son and my late husband ya meninggal. Terus 2020 itu adalah tahun saya meninggalkan karma ekstrem dan generasi. Jadi epic, pintu gerbangnya sudah mau terbuka untuk siklus baru saya di 2021 masuk personal year 1. Mengulang lagi, pressuringnya cukup berat gitu. Jadi 2020 ternyata benar-benar di Desember 2020 itu personal year number 9. Makanya saya akan berterima kasih selamanya pada Jem karena dia selalu kasih video timingnya pas buat saya. Ini adalah, saya tahu dia kan rilisnya juga pas hari saya nonton itu pas dia rilis. Jadi ini gak kebetulan ya, apalagi dia kasih contoh di master numbernya itu ulang tahun saya. Jadi sudah ada panggilan dari semesta untuk buat video ini, closing the chapter di 2020. Now I am in a master number year 2022 ini. So let's get into the last one, master number 11. Master number 11, personal year 11. So personal year 11 ini bukan tentang semuanya akan terjadi seperti ini ya, enggak, semuanya akan buruk, semuanya akan baik, tidak realistis seperti itu. Semua tahun, semua angka, semua tarot itu punya light and shadow archetypes-nya. Jadi yang aku baca dua-duanya ya, biar fair ya. Jadi untuk master number 11 nih ya, ini udah pasti spiritually path. Tiap aku masuk ke siklus tahun 2, aku kembar deh, nggak pernah 2 tapi kembar ininya 11 jatuhnya ujungnya. 4 tambah 1 tambah 2013, iya 11 jatuhnya, nggak bisa, jadi nggak pernah ketemu 2, berarti aku selalu dapat 11. Bisa lihat itu tadi cara untuk dapetin master 11 itu tidak ditambah lagi jadi 2 gitu, 1 tambah 1 2, enggak, dia stay 11. Ini penting juga siklusnya, ini sesekali akan muncul ya, karena kita semua akan ulang semuanya. 11 ini benar-benar akan menjadi gerbang baru untuk kehidupan kamu dan membawa challenge baru, membawa tantangan baru untuk perkembangan jiwa kamu, karena ada pengasahan untuk menguasai pelajaran 9 tahun sebelumnya gitu. Siklusnya, satu siklus kita kuasain dan akan muncul di tahun ini untuk kita terima, untuk kita permanenkan. Masih ke trigger gak? Kalau masih, berarti belum healing gitu. Tapi kalau tidak, sudah lulus, sudah master gitu. Namanya juga master number ya. Dan akhirnya apa? Di sini ada seperti blast from the past kalau saya bilang di komentar si jamnya, kayak ada kenapa keinget semua gitu, karena memang ini akan jadi pemantapan agar pelajaran-pelajarannya bisa kita pahami. Ada juga di sini perubahan yang harus kita lakukan supaya siklus baru kita ke depannya tidak akan sama lagi. Dan buat saya, kamu harus nonton juga karena 11 itu ada kaitannya dengan personal year number 1 dan personal year number 2 ya. Jadi kamu juga tonton personal year number 1 dan 2 juga, yang ini 3 sih yang kita harus perhatikan. Tapi kalau ngomong 11, Jam bilang dia lihat bahwa ini akan belajar semuanya, maksudnya dia akan kayak tahun refreshing lagi untuk kehidupan yang sebelum 10 tahun sebelumnya gitu. Jadi ngelihat lagi dan lebih memaknai, mengambil kebijaksanaan, mengambil pelajaran sampai akhirnya kita memahami benar pelajaran hidup kita itu. Jadi jangan heran kalau untuk master number 11 year ya, kamu akan diingatkan sama kejadian-kejadian dahulu, entah disengaja sama spirit guide kamu, entah tiba-tiba ada kejadian hidup aja gitu yang diingatkan mas semesta untuk kamu bisa melihat itu, karena memang ini adalah tahun kamu untuk bisa memahami banget dan memetik lessons-nya. Ini bisa jadi tahun permanenkan si pelajaran-pelajaran kehidupan. Kalau Jam lebih ngarahnya ke shadow archetype, dia bacanya ke shadow side-nya. Saya justru dapat banyaknya di light side-nya. Waktu secara intuitively lihat master
number 11 ya, dia bacanya lebih ke beratnya gitu, karmanya gitu, karena mungkin dia ngalamin itu di tahun dia dulu. Tapi kalau saya pribadi ngarahnya lebih kepada ini shadow-nya lumayan gitu ya, shadow-nya bahkan dari Januari saya sudah ngerasain itu tekanan itu, sampai saya bisa tenang-tenang sendiri. Itu memang harus saya hadepin. Jadi caranya supaya bisa mengatasi tahun ini ya, begitu trigger itu datang, hadepin langsung, biar nggak jadi PR banyak dan akan mendatangkan lebih banyak lagi pelajaran supaya kamu tutup chapter itu gitu. Jadi begitu dia datang, kamu hadepin, datang hadepin, datang hadepin, karena biar nggak nyicil di depan. Saya saraninnya gitu sih, simple aja kayak gitu. So far so good ya. Ini lari juga sih, kayak yang ada masalah ini, oke, aku hadapi, ada masalah ini hadepin gitu. Kalau Jem lihat memang lebih pressuring dia kayaknya ya, di tahun yang dia alami 11-nya dia cukup pressuring. But to me personally, aku punya hope bagus banget tahun ini juga, gerbang kan, gate baru. Tapi ya itu, kita akan bisa lebih slow setelah ngelewatin tahun ini sih, lebih kayak permanently gitu lah, udahlah itu sudah berlalu gitu. Tapi mungkin di tahun 11-nya kita akan menghadapi beberapa hal sampai kita tenang dalam kasus tersebut ya, dalam perihal tersebut. Ngomong ini tentang apa spesifiknya kak? Ini semuanya, kata Jem. Dan saya baca di beberapa situs, ini semuanya. Ini akan mengulang pelajaran dulu sampai kita betul-betul menguasainya. Ini adalah tahun self mastery. Sebuah hadiah dari semesta, tapi tetap ada kerja kerasnya ya namanya manusia ya, hidup tuh kan karena ada karma ya, kita masih ada di sini. So dengan tahun 11 juga ini bisa jadi tentang memulai lagi dari awal, memulai lagi. Ada 2 harmoninya, 1 dan 2, double satunya. Jadi ini tentang harmoni dan menjadi diri kamu yang lebih baik lagi, lebih hebat lagi, yang lebih tangguh lagi, dan sudah terbukti oleh ujian hidup. Ini juga ada kemungkinan untuk pasangan ya, bisa kamu misalnya punya anak kembar, kamu bisa ketemu jodoh, bisa kayak sama orang lain tuh hubungannya membaik, sudah terpanggil. Ini adalah tahun, tadi aku survei, aku lupain dari mana, sumpah banyak banget aku riset tadi. Tapi yang 11 ini, personal year 11, ini light archetype-nya ya. Ini adalah tentang melihat peluang baru, melihat pasar untuk yang bisnis, melihat kesempatan baru, memahami orang, melihat semua dari perspektif yang luas karena udah banyak belajar. Lihat juga ada sisi dimana kamu ngerasa punya banyak pengetahuan, punya banyak keinginan untuk dilakukan. Ini aku ingat, aku 2004 juga personal year number aku 11 nih. Itu aku bener-bener pengen ikut ini, ikut itu, dating juga. Banyak banget ini yang pengen aku lakukan. Terus habis itu 2013 itu aku ngerasa apa ya sih, 2013 itu pas ketemu I think ketemu Twin Flame. Fase aku buka restoran baru, fase aku punya peluang indah. Sebenarnya sih kalau nggak ada masalah saat itu restoran sih lancar aja ya sebenarnya, tinggal kuatin promosi aja, tapi namanya juga masih belajar gitu ya. Jadi ada sisi-sisi challenge-nya adalah yang kita ingin pelajari di personal year 11 itu adalah something new, tapi karena sudah berpengalaman dari sebelum-sebelumnya, itu biasanya akan membawa kita ke sebuah kemahiran, skill yang bisa buat kita melihat peluang pasar, bisa membuat kita dapat secara ekonomi hal yang lebih prospektif ya. Challenge-nya tuh juga ada, karena untuk menguasai itu semua dalam 1 tahun, kamu juga berarti sibuk. Kamu juga sibuk, bisa secara internal atau eksternal. Kalau saya sih udah lihat jadwal saya tahun ini internal eksternal ya. Dari spirit tim saya internally ada growth, dari externally ada banyak hal plan saya. So yeah, I think it's going to be a busy year too. Jadi ada peluang juga untuk ketemu koneksi spiritual, ketemu orang baru, ketemu
orang yang bisa kamu ajak sharing banyak perspektif gitu, teman asik, komunitas baru, kegiatan baru, hobi baru, dan lain sebagainya. Ini karena banyak keinginan, tolong dikendalikan diri kamu ya. Fokus pada apa yang paling penting, fokus, karena ini adalah tahun kamu untuk membangun fondasi kesehatan yang bagus juga, ingat gitu. Jadi jangan lupakan itu. Banyak hal sih di personal year nomor 11 ini, banyak kesempatan baru, peluang baru, tantangan baru, semuanya, karena nggak ada tahun yang sempurna ya, semuanya indah, semuanya buruk, tidak ada, semuanya punya shadow and light archetype-nya. So guys, hopefully itu ngebantu kamu tentang personal year number. Gimana? Kamu pribadi ngerasa resonate nggak dengan penjelasan ini? Karena aku pribadi kaget sih dengan timingnya itu. That's really phenomenal ya, sangat merayakan hidup aku dan kayak ngikutin perjalanan hidup aku. So thanks lot Leana, si Gem Goddess, and Bridget, dan semua yang udah aku riset tadi. And thanks my intuition, also my spirit guys. Terima kasih banyak ya guys ya. Kalau ini bantu kamu, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, like, comment, subscribe if you feel like it. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love. Bye guys.